Kemudian Imam Busiri melanjutkan, ketika dia masih belum mengaku, maka diberondong pertanyaan berikutnya. Wa asbatal wajdu khattai abratin wadona. Kerinduanmu dengan dia itu asbata, telah membuat, telah menetapkan khattai, dua garis, abratin, yaitu dua garis aliran air mata. Jadi abroh itu artinya cekungan. Jadi saking seringnya mengalir air mata, pipinya tuh legok gitu. Jadi saking nggak pernah berhenti air mata, sehingga aliran air mata itu membuat tempat mengalir itu cekung seperti selokan begitu, dan membuat karena seringnya mengalir membekas warna merah, atau khatai di sini dua garis aliran air mata yang berwarna merah karena keluarnya itu campur darah. Wadona, dona itu artinya sakit. Sakit, kamu pernah lihat orang sakit kekurangan darah, itu kan kuning gitu. Dona itu kayak orang sakit kekurangan darah, anemia tuh, pipinya tuh kuning. Nah, mislal bahari, seperti mawar kuning ala khodaika, di atas kedua pipimu, wal anami, dan ranting pohon anam. Ranting pohon anam itu warnanya merah. Jadi saking seringnya nangis, itu bagian aliran air matanya itu berwarna merah seperti rantingnya pohon anam. Dan pipimu itu kuning seperti mawar kuning. Itu adalah bukti yang sangat jelas kamu ini sedang merindu alias jatuh cinta. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya dia pun mengaku, "Naam, iya." Nah, sudah. Tuh rasanya tuh lega rasanya itu. Ketika bilang, "Naam, iya pancete." Iya pancene. Ketika dia sudah mengaku, "Naam, iya." Nah, itu beban memikul rasa itu hilang separuh langsung. "Naam, iya, aku memang jatuh cinta." Kemudian apa penyebabnya? Semua yang engkau lihat dari awal sampai akhir itu, mulai dari amin tadakuri jironin bidi salamin mazajta dam'an jarami muklatin bidami, rentetan panjang itu, kenapa itu bisa terjadi? Ini gara-gara saro toifuman ahwa fa'arraqani. Saro telah berjalan di waktu malam, toifuman, bayangan orang, ahwa yang aku cintai, fa'arraqani, dialah yang membangunku dari tidur. Jadi seakan-akan orang yang dicintai itu saking beratnya menahan rindu, jadi sebuah ilusi. Toif itu artinya ilusi. Jadi antum kalau habis cerita hantu, pocong, tuyul segala macam malam Jumat, itu karung di pojok rumah itu Allahu Akbar, betul. Waduh, tak kira apa, karung juga ya. Jadi semua itu jadi ilusi. Nah, orang yang sedang jatuh cinta, maka semua orang yang dicintai itu seakan-akan nampak begitu. Itulah yang membuat saya nggak bisa tidur. Fa'arraqani, seakan-akan bayangan itu selalu membangunkanku hingga aku nggak bisa tidur. Coba lihat orang yang itu pas mertua saya wafat itu seakan-akan kebiasaannya. Biasanya membangunkan saya kalau tidur itu kedengeran, "Re, tangi." Ya Allah. Ya, ternyata masih terbawa begitu. Jadi kita kalau ditinggal oleh orang yang kita cintai, itu seakan-akan bayangannya, ilusi itu nampak, dan itu mengganggu, kita nggak akan bisa tidur. Kalau ada orang habis ditinggal wafat oleh orang tuanya, ibunya wafat di atas pangkuannya, kemudian memberikan nasihatnya yang terakhir, "Nak, ya, kalau ibu wafat jangan lupa doakan ibu terus ya." Terus wafat. Itu seakan-akan terpampang nasihat, gerak bibirnya tuh seakan-akan terus di depan mata Anda. Karena memang seperti itu. Nah, maka bayangan orang yang kita cintai
itu akan datang di waktu malam. Karena kenapa malam? Karena di situ waktu hening, gelap gulita, sambil rebah di atas kasur. Nah, karena hening, malam kan bukan waktu aktivitas. Maka ketika itu biasanya bayangan-bayangan orang yang kita cinta itu datang, hingga membuat kita nggak bisa tidur. Datang. Nah, kalau masih kayak dulnya ya wis lamaran, berarti ya toifuman ahwanya itu ya bayangan calonnya itu awi-awi mana. Ya gitu. Terus gak ngarai iso turu. Semuanya itu ya seperti itu. Naam sara taifu man ahwa fa'arqani. Nah, sementara apa yang ada di dalam dada ketika itu rasanya kayak apa? Wal hubbu, rasa cinta. Ya'taridu, telah melenyapkan al-lazati, semua kelezatan, bil alami, ditukar dengan datangnya kepedihan. Itulah namanya cinta. Kapan cinta itu bersemayam di dalam hati, maka akan melenyapkan semua kelezatan. Enggak makan sudah enggak enak lagi, tidur sudah enggak nyenyak lagi, nangis terus, pucat pasih ya, pipinya kekuning-kuningan seperti mawar kuning. Pokoknya seperti itulah. Orang tuh kalau cinta, maka orang kalau cinta negeri akhirat, dunia tuh langsung enggak enak. Karena apa? Cinta itu telah melenyapkan kelezatan dunia, yang ada itu kepedihan. Nah, kalau dengan manusia ini, kalau dengan gendaan, ya, kalau Yus kapan seneng sama perempuan, ya sudah, ya, matanya itu tatapannya kosong ke depan terus gak kedip, kosong. Nah, kemarin ada seorang Habib datang ke sini. Beliau salah satu guru saya, namanya Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya jalan di samping beliau, ya. Saya tuh kepleset karena anunya itu lumut itu, nggak jatuh, hampir jatuh gitu, kepleset. Maka beliau tahan tangan saya, refleks beliau mengatakan, ya Rasulullah. Nah, nek, kalau hati antum tuh isinya kosong, maka yang ketika kepleset tuh, aduh, kok iso metu kuwi loh. Kalau isinya itu kalau isi hatinya itu cintanya kepada ibu, mbak ya, kan? Nek bederang ngetanan, jangkrik. Mau ngetanan gue. Gua ngerti ya tuh. Payem ngene apa? Ya begitu itu. Apa yang ada di hati itu yang keluar ketika ada sesuatu hal yang terjadi. Maka ketika ada orang yang di dalam hatinya itu cinta kepada Allah, ketika kepleset Allah. Tapi ketika orang cinta kepada Rasulullah, kepleset, entah dia atau orang lain, yang keluar itu ya Rasulullah. Nah, ini asli, ini nggak bisa dibuat-buat. Angko tak gaya-gaya, nggak iso guys. Karena itu kayak gelas ini loh. Kalau botol tuh isinya air, ya ketika pecah ya isi yang keluar air. Kalau isinya kopi tumpah, yang keluar kopi. Kalau hati ini isinya Rasulullah SAW, kepleset apa yang keluar? Ya Rasulullah. Nah, itu baru namanya cinta. Jadi cinta kepada makhluk itu semu, ya. Jangan cinta sama manusia, karena ujungnya pasti kecewa. Jangan cinta sama harta, jangan cinta kepada tahta. Dunia ini, kata guru saya, terlalu sedikit, sementara yang hidup di atasnya itu terlalu banyak. Maka kalau antum cinta sama dunia, ujungnya mesti rebutan. Karena memang dicipta oleh Allah itu sedikit dunia itu, kecil. Coba antum lihat, mau majelis taklim kah, mau jadi panitia masjid kah, mau di pondok pesantren, mau di istana merdeka,
mau di DPR, mau di MPR. Kok di situ ada rasa cinta dengan dunia, dan dunia itu sudah ditakdirkan oleh Allah dicipta sedikit. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah Muhammad, dunia itu sedikit. Nah, karena memang dicipta sedikit, sementara yang hidup di atasnya banyak, pasti oyo-oyoan, mesti rebutan. Nah, kalau sudah rebutan, mesti musuhan. Kalau sudah musuhan, nah, akhirnya apa? Habis umur kita kepada hal yang sia-sia. Tapi kalau akhirat tuh Allah ciptakan banyak dan luas. Maka nggak ada ceritanya orang oyo-oyoan akhirat. Coba apa ada orang oyo-oyoan sopawal, rebutan, nggak ada kan? Karena memang luas. Nggak kesampaian pun sudah dapat pahalanya karena ada niat. Di wong oyo-oyoan ngaji, nggak ada. Oyo-oyoan bangun masjid, rebutan masjid, nggak ada. Karena memang akhirat itu luas. Tapi kalau dunia itu memang kecil, sedikit, dan yang penghuninya terlalu banyak. Maka akhirnya apa? Kalau cinta dunia, ujungnya rebutan. Nah, maka jangan cinta kepada manusia, jangan cinta kepada makhluk. Boleh cinta kepada manusia, tapi jika itu diperintah oleh Allah cinta. Itu kalau diperintah oleh Allah berarti bukan karena dianya, tapi karena diperintah oleh Allahnya itu. Nah, orang itu sulit ya memahami hakikat cinta itu kecuali pernah berdarah karena cinta, ya enggak? Orang itu kalau belum pernah ditinggal oleh orang tuanya, ketika temannya di pojok nangis karena ditinggal oleh orang tuanya, itu nggak akan bisa dia mengatakan, wis toh, ora usah nangis, jenenge urip kuwi pancen enek jenenge mati. Nek kowe nangis gak bakal urip mbokmu. Wah, mbemu. Ini benar, tapi dia sendiri itu kosong, gak pernah rasa. Tapi bagi orang yang pernah ditinggal ibunya, sudah meninggal ibunya, ngelihat temannya nangis di pojok masjid karena ditinggal oleh ibunya, dia gak perlu ngomong, cukup dengan sentuhan saja, sing sabar. Itu sudah cukup mewakili semua nasihat. Karena dia sudah pernah rasa. Dan rasa itu gak pernah bisa bohong. Maka orang yang paling paham seluk-beluk hidup ini, orang yang paling banyak pengalaman sakit hati. Kesimpulannya apa? Tibain dunia ke orang enak. Benar orang? Benar kan? Kesimpulannya apa? Dunia orang enak tibain. Itu intinya. Cukup ya? Demikian. Pokoknya ngaji burdah itu yang ini. Kita itu jadi apa? Jadi tipis gitu. Jadi tipis. Mudah tersentuh ya. Tapi nak majelis to metu kowe wedon ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi ma'ab. Monggo khidmat